podcast di media sosial. Jadi, Monggo na sepak bola anu. jadi buat teman-teman masyarakat Indonesia pun jangan terkecoh. Karena kalau pasal saja sudah kan pelapor nih. Kalau pelapor kita juga harus usut dulu. Kemarin itu Doktip itu kena jebakan saya. Jadi Doktip ini sudah kena jebakan dari statement-statement saya. Ini kesempatan yang baik malam hari ini. Saya sampaikan kepada teman-teman. Bahwasanya kan sempat saya katakan juga Doktip mainnya kurang cantik. Bagusnya Doktip itu yang melapor itu pembantu. Kalau nggak tukang kebun, kalau nggak drivernya Doktip aja. Jangan Doktip yang melaporkan. Nah, lebih baik Doktip yang mendampingi. Itu lebih elegan. Saya sudah menyatakan itu kan. Ternyata mereka kanter nih bahasanya. Oh ya udah, lihat aja nanti gebrakannya. Lihat aja nanti itu kelanjutannya. Lihat nanti aja surprise-nya. Ternyata surprise-nya bahwasanya yang melaporkan itu masih tetap tertera nama pengacara daripada si Doktip. Dan anehnya Doktip ini pun juga masih ngotot untuk apa? Untuk menyatakan TPPU, untuk menyatakan perlindungan konsumen, untuk ngebongkar pajak, untuk membongkar perusahaan, dan sekaligus UIK, dan juga terkait dengan undang-undang kesehatan. Apakah ini yang dinyatakan bahwasanya dia berpihak kepada masyarakat? Kalau memang dia berpihak kepada masyarakat, dia fokus dengan niatnya, sesuai nawaitunya. Tapi kalau memang dia sudah menyepil terkait dengan pajak, terkait dengan perusahaan, sampai ngecek dengan istrinya dan lain sebagainya, itu udah bukan masalah dianya memikirkan masyarakat, tapi memang bagaimana dendam dia itu terbalas. Indikasinya begitu. Karena sudah jelas-jelas kalau nama itu kita sebagai pengacara ini masa iya dikasih surat kuasa untuk melaporkan orang. Ini teman-teman maksud saya, ini panjang loh kalau mau saya jelaskan ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, bentar lagi ya. Bahwasanya pengacara itu selama ini diberikan surat kuasa untuk mendampingi klien dan membela kepastian hukum daripada kliennya. Bukan memberikan kuasa untuk melaporkan orang. Terus pengacara saja kalau dia dilaporkan orang, dia wajib didampingi oleh pengacara juga. Jadi pengacara dia, status dia, pekerjaan dia sebagai pengacara itu dikesampingkan dulu. Dia haruslah didampingi oleh pengacara. Contoh, kalau dia ribut dengan istrinya, ya, istrinya melaporkan suaminya tersebut, walaupun usaha pekerjaan dia pengacara, tapi istrinya melaporkan dia terkait dengan KDRT atau apapun itu. Si suaminya ini yang pekerjaannya notabene sebagai pengacara, wajiblah dia didampingi oleh pengacara juga untuk datang ke pihak aparat penegak hukum. Jadi bukan berarti dianya pengacara dan itu melekat selamanya, nggak gitu konsepnya. Nah, di sini yang anehnya Doktip, dia pede menyatakan bahwasanya ya 1000% saya yang melaporkan Dr. Richard Lee. Tetapi di dalam LP-nya itu pada tanggal 2 Desember 2024 masih terdata dan tertera nama orang lain, yaitu kuasa hukumnya. Ini kan abskoribel, error perkara ini. Saya mau tantang juga sama Doktip. Kenapa kok error? Kan saya sudah sampaikan juga dari awal. Banyak pihak bos yang perlu dilibatkan. Banyak pihak bos yang perlu dipanggil. Banyak pihak bos yang harus didampingi, diambil keterangannya. Karena saya bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bukan. Selama 5 tahun ini kami, tim kami, lembaga kami, ini mendampingi dari Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, maupun Pekanbaru. Kemarin tim juga di Papua. Ini mendampingi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan itu tidak mudah. Karena yang berbicara ini bukan saya. Undang-undang kesehatan yang ngomong, dasar hukumnya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, tapi ada juga pengikutnya
yang memang masih kekeh ngomongin ya itu sudah masuk kepada ranah tersangka. Oke, kita uji nanti itu kalau memang tersangka. Terbukti sekarang posisinya Dr. Richard Lee ditangguhkan lagi untuk masa perpanjangan penahanannya. Coba teman-teman berpikir nggak kenapa kok diperpanjang lagi sih masa penahanannya? Kalau memang sudah lengkap nih alat bukti dan saksi itu, kenapa nggak di SPDP aja? Kenapa nggak di P21 kan saja? Kalau saya pengacaranya DRL, saya percepat penyidik untuk di P21 atau SPDP di kejaksaan, kita temu di pengadilan. Jadi ngapain lagi ngomongin masalah mau ngeladenin Doktip, ngomongin duit. Ngapain? Kita perang aja. Tapi yang sekarang jadi kendala, yang memang posisinya bara api ini di penyidik Polda Metro Jaya bara api. Karena mereka sudah menaikkan status, mohon maaf, mungkin kalau menurut kami secara lembaga ini terlalu terburu-buru menaikkan statusnya seorang tenaga medis. Nah, karena belum melewati fase-fase yang nggak perlu saya sebutkan di sini fase-fasenya. Nah, nanti pas saat perang live aja dengan Doktip, dengan pengacara-pengacara yang disebutkan dia itu, nah, saya siap melayani. Jadi memang sekarang ini Polda Metro Jaya itu yang megang bara apinya, teman-teman. Bara api ini kalau lama-lama dipegang sama kita, ini panas nggak menurut teman-teman? Panas barang ini. Nah, sementara unsur masalah kelengkapan alat bukti, ya, ini pun juga belum duduk perkara ini, tapi dia berkowar-kowar seolah-olah dianya menyatakan bahwasanya Doktip yang melapor, tapi dia ceroboh juga. Karena apa? Karena bukti laporan yang memang LP gantung pertama itu tidak dirubah. Itu tidak dirubah LP gantung itu. Aturannya sudah dirubah. Nah, kalau memang pertanyaannya di situ masih tertera namanya yang pelapor pertama, pengacaranya daripada Doktip. Sekarang pertanyaannya kepada kalian yang tadi itu cuman hanya sedang ngoceh-ngoceh yang hanya sok pintar itu tadi. Sekarang saya tanya pertanyaannya, apa kerugian daripada pengacara yang lapor? Nah, sebelum ini ya, Bang Kombur, kita diskusi dua arah aja ya. Saya takutnya nanti kalau saya udah ngoceh, saya offset juga nanti ya. Malahan jadi celah hukum juga bagi mereka. Ini yang perlu juga jadi catatan. Kenapa nama itu masih tertera namanya si HH pengacaranya? Nah, kenapa nggak sudah berubah atas namanya Doktip? Bang, aku izin turun ya. Ini udah kereyap banget ini mata aku. Ntar aku ketiduran di sini. Gak apa-apa, gak Salam apa-apa, semuanya ya. Dadah. Ya, siap. Makasih Mbak Maria. Makasih Mbak Maria. Makasih Mbak Maria. Halo Gila, Bu itu Willy. suaranya. Aduh, Mbak Maria suaranya. Ya. Mbak Maria. Apa Mbak Ira? Baru nongol dari jam sama Bang Willy. Halo, selamat malam.